Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasa yang kita pelajari hari ini adalah sikap dan konsep diri. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan apa itu sikap. Sikap itu adalah cara menempatkan atau cara membawa diri, atau cara merasakan jalan pikiran dan perilaku. Kata sikap bisa juga dimaknai sebagai perasaan seseorang tentang objek, tentang aktivitas, tentang peristiwa dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang mempresentasikan suka atau tidak suka, positif atau negatif. Nah, manfaat untuk kita memiliki sikap positif itu dapat meningkatkan produktivitas. Jadi dapat meningkatkan produktivitas. Kalau kita memiliki peningkatan produktivitas ini adalah dengan bagaimana cara kita tidak menunda-nunda pekerjaan tertentu, akan menyelesaikan semua tugas yang harus kita selesaikan atau yang dibebankan kepada kita sendiri, atau sesuai dengan waktu atau target yang telah ditentukan. Jadi produktivitas di sini bagaimana caranya kita komitmen, kita meningkatkan apa yang telah kita harus selesaikan. Jadi intinya di sini ada target, ada waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Itu adalah peningkatan produktivitas. Yang kedua adalah membantu perkembangan kelompok kerja. Jadi tadi itu adalah peningkatan produktivitas, berarti ada kegiatan yang harus kita selesaikan, yang harus kita lakukan sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, untuk peningkatan produktivitas itu terpenting juga adalah bagaimana sih sebenarnya membantu perkembangan kelompok kerja. Jadi di sini untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sangat dibutuhkan adanya kelompok kerja. Kelompok kerja sini kalau kita misalnya selalu bersikap positif, maka kita bisa pengembangan kepribadian itu bisa menjadi teladan di dalam lingkungan atau di dalam kelompok kerja itu. Artinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, kita saling menghargai, saling komitmen, disiplin untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah membantu pemecahan masalah. Nah, di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan itu pasti ada persoalan, ada masalah yang dihadapi untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, masalah yang kita hadapi dipecahkan ini adalah tanpa mengenal kata menyerah. Jadi tidak perlu ketika dalam satu kelompok tadi kemudian kita kerjakan, kita selesaikan, tetapi tentu ada gesekan-gesekan antara satu individu dengan individu yang lain di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan itu. Nah, pada saat kita menyelesaikan pekerjaan itu tentu ada gesekan, ada persoalan, ada masalah, maka inilah yang perlu kita dengan bersikap positif. Nah, inilah yang perlu kita memecahkan suatu masalah. Jangan pernah kita menyerah ketika kita mengalami suatu persoalan, tapi kita selalu mencari bagaimana jalan keluarnya masalah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kualitas. Nah, tentu untuk meningkatkan kualitas itu pasti didasari dengan selalu berpikir positif. Karena yang kita tingkatkan ini adalah bagaimana kualitas, kuantitas untuk mengembangkan kompetensi. Jadi kualitas ini sangat-sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai atau masing-masing karyawan atau masing-masing individu. Nah, ini akan nanti berkolaborasi, saling membantu untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Jadi kita perlu selalu mengevaluasi, misalnya kinerja kemarin itu bagaimana, apakah jauh lebih bagus dibanding dengan 2 hari yang lalu, atau misalnya pekerjaan kemarin kita evaluasi, jangan sampai justru pekerjaan hari ini jelek dibanding dengan kemarin. Nah, ini yang harus kita meningkatkan, bagaimana peningkatan kualitas untuk masa-masa yang akan datang di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kelima adalah salah satu manfaat bersikap positif itu adalah menjamin kesetiaan. Menjamin kesetiaan, kita setia terhadap atasan dalam arti yang positif, ya, bukan dalam arti yang negatif. Ini adalah bagaimana menjamin kesetiaan terhadap tugas, kesetiaan terhadap perusahaan, organisasi, kesetiaan selalu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Yang keenam adalah membantu mengembangkan hubungan antara manusia, baik dengan sesama karyawan, atasan, maupun pelanggan. Jadi di sini sebenarnya dengan berpikir positif sangat terpengaruh dengan adanya perkembangan hubungan antara sesama pegawai secara internal di dalam perusahaan itu sendiri, kemudian juga adalah juga dengan atasan ya, juga dengan atasan itu perlu ada hubungan baik. Nah, dengan berpikir sikap positif ini sangat mempengaruhi perilaku-perilaku yang akan terlihat, yang akan berinteraksi dengan sesama karyawan, atasan, dan pelanggan. Terutama bahwa ya dengan pelanggan, yaitu tentu kita harus memberikan pelayanan yang baik. Tentu dengan sikap positif ini akan membentuk pengembangan kepribadian karakter-karakter itu ketika kita misalnya kita berinteraksi dengan pelanggan. Yang ketujuh adalah mendorong orang lain untuk meningkatkan kontribusinya kepada kelompok kerja perusahaan. Jadi di sini bagaimana caranya memberikan suatu motivasi untuk mendorong kelompok itu berkontribusi dalam perusahaan. Tentu yang kita inginkan adalah meningkatkan produktivitas kelompok kerja tersebut, meningkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas. Jadi bagaimana cara dengan berpikir positif, sikap positif tentu adalah manfaat itu pastilah meningkatkan kontribusi kepada kelompok kerja perusahaan, kelompok kerja organisasi, terus kemudian pasti akan meningkatkan meningkatkan produktivitas kelompok kerja, juga akan meningkat kuantitas dan kualitasnya. Kemudian yang kedelapan adalah dapat mengurangi ketegangan. Jadi di sini pastilah di dalam satu bekerja, di dalam satu kelompok kerja, kita pasti menyelesaikan suatu aktivitas dengan berbagai pembagian kerja, atau tentu didasari dengan pembagian kerja. Pastilah antara satu dengan yang lain itu adalah pasti mengalami ketegangan. Cuman di sini ketika kita mengalami suatu ketegangan, nah jalan keluarnya adalah bagaimana caranya kita mengkomunikasikan dengan yang bagus ya. Mungkin ada salah satu contoh saya bisa berikan, misalnya katakanlah contoh ini untuk lingkungan tetangga misalnya kan. Jadi katakanlah misalnya ada tetangga itu, karena ini berdempetan rumah, tetangga itu memutar musik yang keras-keras, tetapi pastilah ada ketegangan karena mungkin kita tidak bisa berkomunikasi karena ada suara-suara bising. Tetapi cara untuk menyelesaikan ketegangan, mengurangi ketegangan ini, kita datangi mereka, kemudian kita minta maaf, Bu, mohon maaf, apakah bisa volume musik itu bisa dikurangi sedikit, dibanding langsung dengan marah. Jadi di sini memang bahwa manfaat positif itu juga dapat mengurangi ketegangan karena dia akan kelihatan pada saat kita bertingkah laku di dalam menyelesaikan suatu persoalan. Itu adalah, jadi ada 8 manfaat sikap positif. Nah kemudian sikap positif itu tercermin antara lain, nah pada saat kita bersikap positif, kita memiliki tadi ke-8 itu, maka sikap positif itu akan tercermin pada saat kita disiplin bekerja, disiplin menyelesaikan suatu pekerjaan, suka bekerja keras, ulet, dan jujur. Jadi ini akan tercermin pada sikap positif itu ketika kita menerapkan suatu disiplin, suka bekerja keras, ulet, kemudian serta jujur. Juga pada setia kawan, jadi setia kawan, kemudian kekeluargaan, rela berkorban, selalu menyelesaikan tanggung jawab. Berani membela suatu kebenaran dan memiliki toleransi yang tinggi. Jadi ini diperlukan juga suatu toleransi. Nah kemudian tercermin juga pada hemat, terus kemudian gemar menabung dan hidup sederhana. Jadi banyak orang itu sebenarnya tidak tercermin pada tidak menabung, boros dan lain-lain sebagainya, tetapi penampilannya tidak terlalu berlebihan dan lain-lain sebagainya. Jadi kemudian yang terpenting sebenarnya bahwa ketika kita memiliki suatu sikap positif akan tercermin
bertakwa ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan selalu memohon pertolongan kepada Tuhan setiap mengalami kesulitan. Jadi di sini ketika kita selalu memiliki sikap positif, pastilah kita berlandaskan hal-hal yang positif. Kita selalu berpedoman kepada agama yang kita anut. Ketika kita mengalami satu kesulitan, maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir untuk tercermin pula pada masih banyak pada tingkah laku ya, terus kemudian tingkah laku di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya adalah pengembangan sikap positif. Jadi bagaimana kita mengembangkan sikap positif? Nah, salah satunya adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk selalu berpikir positif. Dengan membiasakan diri untuk berpikir positif, maka kita akan bisa sehat ya, dan karena tidak memikirkan macam-macam. Yang kedua adalah buka selalu pikiran Anda. Nah, untuk membuka pikiran Anda tentu kita bisa membaca di sekeliling kita, di lingkungan kita, apa sih sebenarnya gagasan-gagasan yang baru yang perlu kita kembangkan. Nah, inovasi-inovasi yang kita perlu kembangkan. Nah, sekarang kan ini misalnya katakanlah era teknologi ya, kita bagaimana ilmu itu kita padukan dengan teknologi, apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah, itu kita membuka. Jangan kita berpikir bahwa oh ini yang paling menurut pikiran saya yang paling hebat, saya yang paling jago. Ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita hasilkan, apa yang kita lakukan, ternyata orang lain tidak suka itu. Nah, kita mau ini, apa yang kita pikirkan, pikiran positif kita bahwa adanya suatu inovasi, mari kita buka diri, mari kita memperbaiki diri, mari kita kolaborasi dengan ilmu lain. Ada orang selalu ingin berkolaborasi dengan ilmu yang sama, tapi itu tidak bisa berkembang. Misalnya saya kan ilmu administrasi, nah bagaimana kita membuka diri untuk melakukan satu inovasi, kemudian kita berkolaborasi dengan ilmu lain. Yang ketiga adalah memiliki kebiasaan yang bertindak. Milikilah kebiasaan yang bertindak. Nah, di sini memang diperlukan suatu komitmen, diperlukan memang suatu tanggung jawab. Nah, bahwa jangan menyalahkan orang lain. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Mari kita pikirkan baik-baik. Kalau memang itu harus kita memutuskan, kita putuskan. Tetapi kalau memang itu sebenarnya membutuhkan waktu, kemudian kita bisa putuskan, kita tunda dulu. Nah, ini memang perlu analisa dengan baik, dengan pemikiran-pemikiran yang positif, sehingga bisa kita melakukan suatu tindakan dalam hal mengambil suatu keputusan. Kemudian selanjutnya adalah dengan berpikir positif, cari tahu informasi apapun bisa yang Anda dapatkan. Jadi semakin banyak suatu informasi, semua persoalan, semua apa yang kita butuh sangat-sangat dibutuhkan suatu informasi. Dengan berbagai macam informasi yang kita peroleh, tentu kita mengambil satu keputusan itu yang lebih baik. Jadi informasi ini banyak yang kita sedang kita kerjakan, sedang kita butuhkan, maka galilah informasi-informasi yang bagus. Jangan sampai misalnya kita menerima suatu informasi lalu kita percaya itu sehingga kita putuskan, apalagi kalau kita seorang pimpinan. Jadi cari informasi dari depan, kalau perlu informasi dari kiri, kanan, dari belakang, kemudian kita analisa dengan baik. Setelah itu kita putuskan, maka itulah untuk bersikap positif. Jangan cuma satu arah, jangan sampai kita salah mengambil suatu keputusan. Selanjutnya adalah berdiskusilah. Nah, orang yang berpikir positif pasti sangat membutuhkan suatu diskusi. Perbanyak diskusi tentu banyak menyelesaikan suatu persoalan. Begitu pula dengan berdiskusi pasti mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan, kemudian setelah kita berdiskusi, kita mengambil suatu keputusan, perlu memang kita pikirkan jangka menengahnya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena jangan sampai ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Apalagi kalau kita pengembangan perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu memang juga menunjang sikap positif itu tentu adalah sangat menunjang adalah kesehatan fisik ya, kesehatan fisik. Kesegaran tubuh, pikiran dan lain sebagainya, kan dengan sehat itu, dengan kesehatan itu tentu bisa menghasilkan suatu sikap yang positif.
Kemudian ya perbanyaklah senyum, jadi berbanyak senyum, tidak tegang dan lain-lain sebagainya. Itulah adalah 8 hal yang perlu kita perhatikan untuk pengembangan sikap positif. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri orang yang berpikir positif? Jadi ketika kita melihat orang ciri-ciri berpikir positif atau kita memiliki ciri-ciri sikap positif, yang pertama adalah pastilah percaya diri. Percaya diri, sudah banyak video-video itu yang saya jelaskan tentang percaya diri. Percaya diri itu berarti ada keyakinan terhadap diri kita sendiri. Keyakinan ada hal yang positif dan keyakinan juga ada pastilah ada kekurangan atau hal negatif. Memiliki nilai-nilai prinsip-prinsip hidup. Kita tuh punya prinsip hidup, punya tujuan yang positif. Kita fokus pada solusi atau bukan masalah. Jadi ketika misalnya kita berpikir positif, ciri-ciri orang berpikir positif itu bukan yang dipikirkan ada masalah, tetapi selalu mencari jalan keluar yang tepat. Kemudian hidup dengan cita-cita pantang menyerah. Jadi ini selalu berkembang. Kalau misalnya berhasil hari ini, dia menyelesaikan suatu aktivitas, besok dia pasti menyelesaikan 2 dan seterusnya. Dia tidak pernah menyerah. Orang yang memiliki sikap positif dengan ciri-cirinya juga adalah mudah bergaul, mudah berinteraksi dengan orang lain. Jadi setelah kita mengetahui ciri-ciri orang berpikir positif, maka adapun program yang kita perlu kita miliki adalah mau menerima diri kita sendiri. Jadi ada beberapa tadi ciri-ciri yang orang berpikir positif, maka adapun program tersebut yang pertama adalah mau menerima diri kita sendiri. Meneladani orang lain yang telah sukses. Jadi jangan pernah kita orang yang sukses, jangan pernah kita benci orang itu, jangan pernah kita iri, tetapi jadikanlah teladan orang itu bahwa saya juga bisa sukses. Kita bisa berbagi dengan meladani dia, kita bisa mencontoh hal-hal yang positif terhadap orang lain. Kemudian adalah mengubah cara pandang. Jadi mengubah cara pandang. Misalnya kemarin tuh banyak pandangan-pandangan yang arahnya ke negatif. Ternyata membuat saya tidak berhasil. Maka kita rubah, kita perbaiki hal-hal yang negatif. Kita rubah menjadi hal-hal yang positif. Melihat dari sudut pandang posisi orang lain. Jadi kita melihat juga ada posisi-posisi yang pandang hal yang positif pada orang lain. Mari kita contoh, tidak ada salahnya kita contoh, tidak ada salahnya kita ikuti, tidak ada salahnya kita bergabung dalam satu kelompok kerja. Terus kemudian pengembangan pikiran positif ya, setelah ciri-ciri tadi itu yang terpenting adalah fokus pada tujuan. Banyak orang yang tidak memiliki tujuan. Yang pertama sih, apa sih tujuan kita? Kita fokus pada target, kita fokus pada tujuan yang kita capai. Dan selalu kita berbaik sangka, selalu berpikir positif. Jadi berpikir positif itu adalah selalu berbaik sangka. Nah terus kemudian yang pertama kita lihat tadi adalah bagaimana sih sebenarnya kalau kerugian daripada sikap negatif. Tentu kebalikan dari sikap positif. Kalau sikap tadi positifnya adalah meningkatkan produktivitas, tetapi sikap negatifnya itu adalah menurunkan produktivitas. Kalau tadi ada perkembangan kelompok, nah ini menghambat kelompok, menghambat pemecahan masalah, menurunkan kualitas, menghilangkan kesetiaan. Ini adalah orang berpikir negatif, menghambat pengembangan hubungan antar manusia, antar karyawan, antara sesama karyawan, antara karyawan dengan pimpinan, atau antara karyawan dengan pelanggannya sendiri. Jadi ini menimbulkan ketegangan. Jadi karena dia selalu berpikir negatif, seharusnya bisa diselesaikan dengan baik, ada jalan keluar untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan, tetapi ini selalu dibawa-bawa negatif. Terus kemudian ada pun yang menjadi penyebab pikiran negatif itu ya, karena kita tuh selalu mengingat masa lalu, dendam ya, selalu melihat masa lalu, teringat pada masa lalu, ada rasa dendam di dalam diri kita. Itu adalah penyebab pikiran negatif. Keinginan yang lemah, jadi dia tidak memiliki tujuan, selalu berpikir bahwa dirinya itu tidak mampu, dia tidak bisa melakukan suatu inovasi, gampang stres dan lain sebagainya. Nah terus kemudian rutinitasnya selalu menganggap rutinitas itu negatif, pengaruh internal, pengaruh eksternal. Jadi itu yang termasuk adalah
penyebab pikiran negatifnya. Dia selalu berpikir bahwa ini adalah sumber dari internal, sumber dari eksternal, penyebabnya adalah eksternal dan lain-lain sebagainya. Padahal itu belum tentu. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang berpikir negatif adalah mudah menyakiti pada yang negatif. Jadi mudah meyakini pada yang negatif, melihat segala sesuatu itu pada sisi negatif. Jadi apapun yang terjadi di kantor, di lingkungan keluarga dan lain sebagainya, selalu menganggap itu adalah sesuatu yang terjadi pasti negatif. Takut ada perubahan, takut akan perubahan ya. Misalnya saya ini adalah orang bidang administrasi, bukan bidang komputerisasi. Nah, kondisi sekarang, lingkungan sekarang itu adalah berbasis teknologi. Jangan pernah kita menganggap bahwa saya ilmuku ini bukan komputer. Nah, inilah dibutuhkan sesuatu kolaborasi antara satu disiplin ilmu dengan disiplin yang lain itu untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan. Artinya apa? Saya punya kelebihan, orang lain punya kekurangan. Saya punya kekurangan, kelebihan ada di orang lain. Nah, kalau ini disatukan, dikolaborasikan, akan membentuk sikap positif. Tetapi kalau kita hanya selalu menilai diri kita tidak bagus atau kita menilai orang lain tidak mampu, nah ini yang membentuk adalah ciri-ciri orang yang berpikir negatif. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit itu membawa dendam, tidak bisa dilupakan. Padahal persoalan ini sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Tapi ada juga begini. Inilah semua yang harus ciri-ciri orang berpikir negatif. Selalu mengeluh, merasa dirinya yang paling benar, dirinya yang paling pintar, dirinya yang paling hebat, dirinya ini yang membuat orang pikiran negatif. Dia tidak melihat kiri kanan, melihat ke depan bahwa ternyata banyak juga orang yang bagus, patut diteladani dan lain-lain sebagainya. Kemudian tidak mudah berinteraksi dengan orang lain, cenderung menyendiri. Nah, orang yang kadang-kadang itu orang tidak mau berinteraksi dengan orang lain, padahal kebalikannya, kalau kita sikap positif, kita berinteraksi dengan orang lain, mungkin ada hal-hal yang positif bisa ditiru dengan orang lain bisa dijadikan teladan karena ada hal-hal yang positif yang bisa membantu kita di dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Tapi orang yang berpikir negatif dianggap misalnya bahwa orang lain itu jauh lebih rendah, jauh lebih tidak bisa dibanding dengan saya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Jadi tadi saya sudah jelaskan tentang sikap positif dan sikap negatif. Nah, sekarang kita pahami lagi adalah apa sih sebenarnya konsep diri. Konsep diri itu cara pandang kita mengenai diri kita, bagaimana kita, siapa diri kita, dan bagaimana diri kita sendiri. Pandangan tersebut itu dimulai dengan identitas diri, cita diri, harga diri, ideal diri, gambaran diri, serta peran diri kita. Jadi ini menyangkut diri kita sendiri yang diperoleh melalui interaksi diri sendiri maupun dengan orang lain. Jadi konsep diri ini kita bisa melihat diri kita, siapa diri kita, bagaimana tentang diri kita melalui dengan interaksi orang lain. Nah, seseorang mempunyai konsep diri yang baik adalah akan mempunyai sifat yang sikap terbuka. Jadi orang yang memiliki konsep diri pasti dia bisa terbuka, tidak memiliki hambatan dalam berkomunikasi. Jadi dia tidak memiliki hambatan dengan berkomunikasi dengan orang lain, dapat tanggap dan mudah menyesuaikan diri. Dia itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dapat berpikir jernih dan positif dalam menghadapi persoalan hidup. Jadi apapun yang terjadi pada dirinya, dia selalu berpikir positif terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Apabila seseorang mempunyai konsep diri yang lemah, akan menyebabkan sulit berkomunikasi, jadi sulit membangun komunikasi dengan orang lain. Itu kebalikan dari yang kuat tadi ya. Kurang mampu mengungkapkan peristiwa dengan wajar, sulit menerima kritikan, dan sulit mengetahui perasaan dengan wajar. Jadi di sini sulit menerima kritikan dan sulit mengetahui bahwa dialah yang salah. Ini. Jadi ini tidak terlalu banyak saya sudah jelaskan tentang konsep diri. Itu intinya adalah bahwa konsep diri itu adalah bagaimana sih sebenarnya kita sendiri, mau menerima kita diri apa adanya, terus kemudian bagaimana kita. Nah, ini semua ini bisa kelihatan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Itulah konsep diri. Sekian dan terima kasih atas
perhatiannya, maka itulah pembahasan pada hari ini, sikap positif, sikap dan konsep diri. Sikap ini saya bagi dua menjadi tadi, sikap positif dan sikap negatif dan konsep diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.